Hai teman-teman, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, dan bersukacita senantiasa ya. Saat ini kita mau merenungkan Adam. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 22 menyaksikan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Adam dapat diartikan sebagai tanah dan memiliki makna lain sebagai manusia. Adam diciptakan dari debu tanah dan dapat dihidup karena dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Ia adalah manusia pertama. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan Adam sendirian. Dalam waktu yang tidak lama, Tuhan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Di Taman Eden, Tuhan memberikan kebebasan yang bukan tanpa batas kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata kepada mereka, "Semua pohon boleh dimakan buahnya, namun buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh dimakan." Tuhan juga mempercayakan dan memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola, mengusahakan, menjaga, dan merawat taman serta memberi nama kepada binatang-binatang di Taman Eden. Akan tetapi iblis yang berwujud ular yang cerdik tidak tinggal diam melihat hubungan mereka yang harmonis. Ular itu berkata kepada Hawa supaya memakan buah itu. Akan tetapi Hawa ingat akan pesan Tuhan, jikalau makan nanti akan mati. Ular itu membujuk kembali dan berkata kepada Hawa bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa tergoda dan mengambil buah itu kemudian memakannya, bahkan mengajak Adam, dan Adam pun memakannya juga. Sayangnya Adam tidak merenungkan konsekuensi dari tindakannya itu. Tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menutupi badannya dengan daun pohon ara. Keputusan untuk mengikut dan bertindak menurut kemauan sendiri mengawali rusaknya hubungan Adam dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan Hawa sang sahabat sejati, dengan ciptaan lain yang ikut merasakan getah dari pemberontakan Adam dan Hawa. Meskipun demikian, Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tidak ada jalan lain untuk mengatasi dosa, yaitu kasih Tuhan sebagai satu-satunya jalan. Tuhan mempunyai rencana yang sempurna untuk mengatasi pemberontakan manusia. Rencana besar yang Allah nyatakan dan wujudkan terjadi dalam lawatan anaknya yang tunggal Yesus Kristus akan dunia ini. Adam, anak manusia di Taman Eden itu telah dikuasai dosa, sehingga berani berkata, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 12. Sebaliknya Yesus Kristus, anak manusia di Taman Getsemani yang tidak berdosa itu berserah dan berkata, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Adam lebih fokus pada dirinya sendiri, sedangkan Yesus lebih menuruti kehendak Allah Bapa. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, sedangkan kita sekarang berada dalam persekutuan dengan Kristus dalam kebangkitannya. Kita dijamu dan boleh meminum cawan kehidupan karena kemenangannya atas maut. Adam adalah citra Allah yang sempurna, namun dirusak oleh dosa. Allah berinisiatif memulihkan citra itu melalui Yesus Kristus. Adam adalah gambar kita yang membawa kesenangan fana, memerlukan pengampunan untuk memperoleh sukacita besar dalam hidup kekal. Adam memang manusia pertama, akan tetapi Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
Selamat bersekutu dengan Dia. Tuhan memperlengkapi dan memberkati kita semua. Amin.